Perkenalkan, nama saya Fikri Rahmawati dengan NIM 2022-10-11-03-11-597 dari kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas secara komprehensif mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia dari yang semula berorientasi pada pembalasan menjadi lebih penekanan, keseimbangan, keadilan, dan kemanfaatan. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu bagian 1. Paradigma baru pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru mengubah cara pandang kita terhadap pemidanaan. Jika dalam KUHP lama, orientasi lebih menonjolkan aspek retributive justice atau pembalasan atas kejahatan, maka undang-undang baru ini memperkenalkan pendekatan yang lebih modern, yaitu restorative justice dan integrative justice. Artinya, pemidanaan tidak hanya memikirkan pelaku, tetapi juga memulihkan korban, memulihkan hubungan sosial, serta memastikan bahwa pidana benar-benar bermanfaat. Perubahan besar ini kemudian termanifestasi dalam pasal 51 yang mengatur tujuan pemidanaan serta pasal 52 yang mengatur pedoman pemidanaan. Kedua pasal ini menjadi fondasi utama bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional. Bagian kedua, pemidanaan menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apa sih sebenarnya tujuan pemidanaan dalam KUHP baru itu? A few moments later. Pasal 51 menegaskan bahwa pemidanaan tidak berdiri sendiri sebagai tindakan balasan, tetapi harus diarahkan pada seperangkat tujuan yang memiliki nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. Tujuan ini menegaskan bahwa pidana harus memberi efek pencegahan, yaitu yang pertama, pencegahan umum atau yang disebut general prevensional. Masyarakat menyadari bahwa hukum ditegakkan sehingga menghormati norma. Yang kedua, pencegahan khusus atau special prevention. Pelaku tertentu dicegah untuk mengulangi kejahatan. Pemidanaan bukan hanya reaksi tetapi bagian dari mekanisme menjaga ketertiban sosial. Tujuan kedua, masyarakatkan terpidana dengan pembinaan dan reintegrasi sosial. KUHP baru mengakui bahwa seorang pelaku memiliki kemungkinan berubah. Pemidanaan tidak boleh memutuskan masa di depan seseorang, tetapi mengarahkan pada pembinaan. Contohnya program pelatihan kerja di lapas atau konseling, serta rehabilitas bagi pelaku tindak pidana tertentu, dan yang terakhir pembinaan berbasis komunitas. Prinsipnya, orang dihukum agar menjadi lebih baik, bukan agar rusak. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Ini merupakan ciri khas pendekatan restoratif. Setiap tindak pidana menimbulkan konflik antara pelaku dan korban masyarakat bahkan keluarga. Pemidanaan harus membantu menyelesaikan konflik, bukan memperbesar luka. Dengan demikian, proses peradilan bisa melibatkan satu, mediasi penal, yang kedua, kesepakatan damai, dan yang ketiga, pemulihan kerugian. Tujuan ini sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan harmonis sosial. Yang keempat, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Pidana harus mengembalikan keseimbangan sosial, bukan hanya menakut-nakuti, tetapi memberi rasa aman bagi masyarakat. Jika masyarakat merasa aman, maka tujuan ini tercapai. Yang kelima, menanamkan rasa penyesalan pada pelaku dan membebaskannya dari rasa bersalah. Aspek moralitas menjadi bagian dari KUHP baru. Pemidanaan harus membuat pelaku menyadari kesalahannya, tetapi juga harus memberi ruang bagi pelaku untuk melepaskan rasa bersalah itu setelah menjalani pidananya.
Dengan demikian, setelah pidananya berakhir, ia mampu kembali ke masyarakat tanpa stigma berlebihan. Bagian ketiga, prinsip dasar pedoman pemidanaan menurut pasal 52. Setelah kita mengetahui tujuannya, kita masuk ke pedoman. Pedoman pemidanaan adalah panduan bagi hakim agar putusan pidana adil, proporsional, sesuai tingkat kesalahan, dan sesuai karakteristik kasus. Pasal 52 menjadi dasar logika hakim dalam menentukan jenis pidana, lamanya pidana, serta berat ringannya. Pedoman ini sangat penting karena mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau ketimpangan putusan antar kasus. Bagian keempat, faktor-faktor dalam pedoman pemidanaan. Pada pasal 52 mengatur beberapa faktor yang wajib diperhatikan hakim. Pembahasan ini akan kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kesalahan pelaku. Hakim harus menilai apakah pelaku berniat kuat. Yang kedua, apakah dilakukan secara spontan. Dan yang ketiga, apakah ada unsur kelalaian. Semakin besar kesalahan subjektif, maka semakin besar pidananya. Contohnya, pelaku pembunuhan berencana memiliki kesalahan yang jauh lebih besar daripada pembunuhan spontan akibat emosi sesaat. Yang kedua, motif dan tujuan. Melakukan tindak pidana, motif dapat memberatkan atau memperingankan, yaitu motif ekonomi karena kemiskinan dapat menjadi alasan meringankan. Terus motif balas dendam, kebencian atau keuntungan besar, yaitu pemberatan. Yang ketiga, sikap batin pelaku. Hakim menilai apakah pelaku sadar atas perbuatannya dan mengetahui akibatnya atau menduga akibat itu mungkin terjadi. Sikap batin yang semakin sadar dan sengaja, pidana lebih berat. Yang keempat, cara melakukan tindak pidana. Ini termasuk teknis perbuatannya, yaitu dilakukan kejam, menggunakan kekerasan berat, dan dilakukan bersama-sama serta memakai teknologi untuk merugikan orang banyak atau sebaliknya. Dilakukan sederhana dan tidak menimbulkan luka. Semakin berbahaya cara pelaku bertindak, semakin besar pidananya. Yang kelima, sikap dan tindakan pelaku sudah melakukan tindak pidana tersebut. Hakim menilai apakah pelaku melarikan diri, apakah menghilangkan barang bukti, dan apakah sebaliknya atau menyerahkan diri, serta meminta maaf atau menolong korban. Sikap kooperatif menjadi faktor yang meringankan. Yang keenam, riwayat hidup, kondisi sosial ekonomi, dan kepribadian pelaku. Faktor ini memberi konteks pada putusan hakim. Contohnya, pelaku anak muda yang baru pertama kali melakukan kejahatan, lebih meringankan. Yang kedua, pelaku residivis atau punya kepribadian agresif, yaitu sangat berat. Yang ketujuh, pengaruh tindak pidana terhadap korban semakin besar. Dampak kerugian baik fisik, psikis maupun ekonomis semakin berat pidananya. Hakim juga mempertimbangkan apakah korban mengalami trauma, apakah korban mengalami cacat, serta atau kehilangan pekerjaan. Dalam pendekatan restoratif, pemulihan korban adalah prioritas. Yang kedelapan, dampak tindak pidana terhadap masyarakat. Jika tindak pidana menimbulkan kekerasan luas atau mengganggu ketertiban umum, maka pidananya bisa diperberatkan. Contohnya, penipuan skala besar. Yang kedua, penyebaran hoaks yang menyebabkan kerusuhan. Yang ketiga, kejahatan lingkungan yang merusak ekosistem. Yang kesembilan, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku. KUHP baru ini memperhatikan masa depan pelaku. Misalnya, anak, pelajar, orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Dalam situasi ini, hakim dapat memilih pidana yang lebih ringan atau alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana denda, atau pembinaan berbasis masyarakat.
Yang ke-10, pemaafan dari korban atau keluarga korban. Jika korban memaafkan, pidana dapat menjadi lebih ringan. Tetapi pemaafan bukan berarti menghapus tindak pidana kecuali untuk jenis-jenis tertentu. Ini merupakan penguatan nilai musyawarah dan harmoni. Yang ke-11, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini adalah prinsip hukum progresif. Hakim tidak hanya melihat hukum tertulis tetapi juga norma sosial, nilai budaya, rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim lebih kontekstual. Yang ke-12, pidana bertujuan untuk mendidik, bukan membalas walaupun tidak tertulis eksplisit dalam 1 poin pasal 52 secara keseluruhan menggambarkan bahwa pemidanaan harus humanis, bukan sekadar hukuman, melainkan alat untuk membina pelaku, memulihkan korban, dan menjaga masyarakat. Bagian kelima, implikasi tujuan dan pedoman pemidanaan bagi hakim dan aparat penegak hukum. Dengan adanya tujuan dan pedoman, maka setiap putusan pengadilan harus lebih transparan, lebih akuntabel, disertai pertimbangan yang jelas dan lengkap. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan perasaan, tetapi wajib merujuk pada pedoman pasal 52. Begitu pula jaksa dan penyidik, mereka harus memahami konteks pemidanaan agar tidak sekedar menuntut hukuman berat tetapi memahami makna keadilan substantif. Bagian ke-6, hubungan tujuan pemidanaan dengan restoratif justice. Salah satu ciri khas KUHP baru yaitu memperluas peluang pendekatan restoratif justice. Restoratif justice menjadi relevan dalam konflik sosial, penganiayaan ringan, pencurian dengan kerugian kecil, serta tindak pidana keluarga. Selama tidak berkaitan dengan kejahatan serius, pemidanaan dapat diarahkan pada pemulihan hubungan, bukan memperpanjang penderitaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Bagian ke-7, contoh aplikatif dalam putusan pengadilan. Contoh penerapan pedoman pemidanaan yaitu contoh kasus pencurian karena kebutuhan ekonomi seorang ayah mencuri makanan karena tidak mampu memberi makan keluarganya. Hakim mempertimbangkan yang pertama motif pelaku, kebutuhan mendesak, itu bisa diringankan. Yang kedua nilai barang kecil itu bisa meringankan dan juga pelaku kooperatif bisa meringankan, serta tidak ada kekerasan dan juga dampak pada korban kecil. Hakim dapat memberikan pidana kerja sosial atau denda ringan daripada pidana penjara. Contoh kasus penganiayaan menyebarkan cacat hakim bisa mempertimbangkan yang pertama dampak pada korban sangat besar, itu bisa memberatkan pidananya. Yang kedua cara pelaku kasar dan disengaja dan juga tidak meminta maaf, pidana penjara dijatuhkan lebih tinggi. Demikian pembahasan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemidanaan menurut KUHP baru ini tidak lagi semata-mata membalas, tapi harus juga menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan serta masyarakat. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.